never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, menyatakan dirinya tak mau menyesal ketika pensiun nanti jika tak pernah mengendarai motor selain Honda di MotoGP. Pikiran ini pun ia akui muncul saat performa Honda RC213V menurun drastis pada 4 musim terakhir. Sejak Marquez mengalami cedera lengan yang parah pada 2020, Honda memang kehilangan arah. Hasil baik sulit diraih oleh para pembalapnya. Ketika Marquez kembali, ternyata performa Honda sudah sulit diperbaiki. Atas alasan inilah Marquez memilih hengkang dari Repsol Honda akhir musim lalu. Marquez memutuskan kontrak setahun lebih awal dengan Honda demi membela Ducati lewat Gresini. Ia pun rela tak digaji, dan legawa ketika Ducati hanya menawarkannya Desmosedici GP23 alias motor lama. Keputusan pindah ke Gresini dan Ducati ini terpaksa ia lakukan karena ia ingin menang lagi. Saat itu, jika Anda membela Repsol Honda, dan berkata, "Aku tak peduli soal uang, aku hanya ingin motor," maka tentu saja Honda akan memberikannya kepada Anda. Namun, kemudian situasi saya berbalik. Ducati adalah motor-motor pemenang. Saya lalu berkata, apa yang ingin kulakukan? Aku ingin menang lagi, ujarnya. Usai terpuruk di Honda, Marquez pun tak punya kedudukan yang baik dalam negosiasi dengan Gresini, karena ia sendirilah yang menawarkan diri kepada skuad asal Italia itu. Namun, Marquez mengaku tak peduli pada uang dan ia hanya ingin mendapatkan motor pemenang demi membuktikan dirinya belum habis. Waktu itu, saya tidak dalam posisi yang kuat. Namun, saya tidak peduli pada uang, saya ingin menang. Jika saya ingin menang, atau punya kans untuk menang, maka saya butuh motor yang tepat. Setelahnya, Anda juga harus punya keberanian untuk Anda tawarkan, ungkap Marquez. Menurut Marquez, jika ia ngotot bertahan di Honda dan tak mencoba pindah ke pabrikan lain, maka ia pasti akan menyesal ketika pensiun nanti. Kini, setelah rencananya berjalan lancar, ia mengaku takkan merasakan penyesalan, karena sudah terbukti masih bisa tampil kompetitif. Sementara itu, pemenang Grand Prix sebelumnya yang diperebutkan di tengah hujan, Marco Bezzecchi mengalami kesulitan besar di Thailand. Setelah beberapa lap yang membuatnya turun peringkat dan merasa takut, pembalap VR46 itu terjatuh. GP Thailand menjadi contoh lain kesulitan yang dihadapi Marco Bezzecchi tahun ini. Balapan sebelumnya yang seluruhnya dilakukan di trek basah, GP Argentina musim lalu, menyaksikan pembalap Italia itu meraih kesuksesan pertamanya di MotoGP, dalam kondisi yang seringkali memungkinkannya untuk membuat perbedaan. Namun di Buriram, dia kesulitan mengendalikan Ducatinya. Lap pertama menggambarkan kesulitannya, karena posisi keempatnya di grid diubah menjadi posisi ke-14 satu lap kemudian. Meski sempat mengalami ketakutan, ia mampu naik ke posisi 12 namun pada lap keempat ia terjatuh. Ada yang aneh dari lap pertama, karena saya mengambil risiko 4 atau 5 kali sejak start, jelas pembalap VR46 itu. Mungkin saya tidak memanaskan ban belakang saya dengan benar. Jadi dari tikungan pertama, saya mundur, saya keluar lintasan dari awal dan, pada lap pertama, saya hampir terjatuh 2 atau 3 kali lagi. Saya tidak merasa memutar instalasi terlalu lambat, saya berada di depan dengan Pecco, tapi hei, kita akan melihat datanya dan mencoba memahaminya. Adapun kejatuhannya, untuk mencoba mengejar, saya masuk agak terlalu keras di tikungan 1 dan saya terpeleset. Bezzecchi berpikir bahwa kondisi basah akan lebih mudah untuk ditafsirkan dibandingkan saat pemanasan, namun serangan yang terlalu besar itulah yang harus dibayar mahal. Saat itu lebih basah daripada saat pemanasan. Biasanya, ini sedikit lebih baik saat situasi lebih cerah, saat air kurang atau tidak ada air. Marc Marquez melanggar aturan regulasi MotoGP dan dia bisa saja terkena penalti. Balapan hari Minggu cukup dramatis bagi Marc Marquez yang menerima segalanya.
Pertama, ia start di posisi kelima di grid start. Sesuatu yang penting saat ini di MotoGP karena start dari posisi terdepan berarti memiliki lebih banyak peluang untuk bertahan di posisi tersebut dan naik podium. Pria asal Gresini ini mengetahui hal tersebut, itulah sebabnya dia melakukan tugasnya pada hari Sabtu di kualifikasi, yang menentukan awal sprint dan balapan jarak jauh pada hari Minggu. Itu sebabnya Marquez berada di posisi terdepan bersama dua pembalap yang pasti akan bermain untuk kejuaraan hingga akhir musim. Namun, jalannya menuju posisi podium tersebut menjadi rumit ketika ia terjatuh ke tanah karena menginjak piano yang di trek basah menimbulkan hal-hal tersebut. Ia mampu kembali membalap, karena jatuh saat balapan dalam kondisi hujan cenderung lebih pelan dan lembut, namun bukan hanya itu yang terjadi pada Mark. Saat terjatuh dan kembali ke lintasan ia berada di posisi terakhir, di mana ia bertemu dengan Joan Mir dan terjadilah persinggungan di antara mereka saat Marc Marquez berjuang untuk menyalipnya. Atas sentuhan itu, Mark mendapat penalti karena kehilangan satu posisi. Namun, detailnya terletak pada fakta bahwa jumpsuit Cervera terbuka setelah terjatuh, kondisi yang membahayakan keselamatan pria asal Ilerda tersebut. Selain itu, karena keselamatan itu penting, ada juga aturan terkait pembukaan jumpsuit dalam kasus ini. Pasal 245(2) Peraturan FIM MotoGP menyatakan, setiap pembalap yang dikontrak wajib memulai setiap balapan dengan setidaknya 2 set peralatan keselamatan lengkap yang tidak rusak. Perlengkapan keselamatan yang lengkap harus berisi helm, jas kulit 1 potong, sarung tangan, sepatu bot, pelindung punggung, pelindung dada. Namun aturan ini tidak berhenti sampai di situ saja, peralatan harus dipakai, diikat dengan benar, setiap saat selama aktivitas di lintasan. Dalam kasus tertentu, peralatan harus ada dan beroperasi setidaknya pada awal setiap sesi lintasan. Sementara itu, Maverick Vinales berbicara tentang perasaannya di Thailand yang sangat baik. Pembalap Aprilia itu menyelamatkan semua kemungkinan hidangan pada hari Minggu lalu pada balapan Grand Prix Thailand. Pertama-tama, Maverick Vinales menegaskan bahwa sensasi yang dia rasakan lebih baik daripada di Australia, yang positif. Selain memastikan bahwa dia berjuang untuk top 6 kejuaraan dunia MotoGP. Dia masih harus berjuang di 2 balapan tersisa di Sepang dan Chester, namun pembalap Katalan itu jelas. Seperti yang dia katakan kepada kolaborator kami Manuel Pecino dari sirkuit Chang. Sensasi yang lebih baik daripada di Phillip Island untuk yang dari Rossis. Lebih baik. Perasaannya jauh lebih baik. Sayang sekali tidak memulai dari depan karena kecepatan saya bagus. Dia punya kecepatan bagus untuk memperebutkan podium. Tapi lebih normal. Niat yang lebih normal. Pada hari Sabtu mereka sangat kesulitan, pada hari Minggu setidaknya mereka menghentikan pengepungan. Saya lebih nyaman di air daripada kering di Thailand. Jadi tidak ada apa-apa, bagus karena itu benar-benar menyelamatkan akhir pekan kami. Kami mampu mendapatkan posisi ke-7, mendapatkan poin bagus untuk kejuaraan dan kami masih berada di sana dalam pertarungan. Dia senang melihat hujan. Ya, karena situasinya sedikit berubah. Anda dapat memberikan kontrol lebih besar padanya. Sepedanya sedikit kurang terlihat. Di dalam air, pilot selalu membutuhkan banyak peran untuk melaju dengan cepat. Tentu saja beberapa motor lebih baik dari yang lain, tapi pengendaranya bisa memberikan lebih banyak hal padanya dan setidaknya saya bisa mempertahankan diri, dan itu bagus. Saya mampu bertahan, berjuang. Pertarungan dengan Di Giannantonio. Jelas, saat dia bertarung dengan Di Gia, dia memiliki lebih banyak hal. Dia melaju 1 detik lebih cepat. Di akhir balapan saya melaju sangat cepat.